kasih ya Bapa. Kau begitu baik kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Syukur Yesus. Kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Kini saatnya Tuhan kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini ya Bapa. Baik yang di rumah ya Bapa. Engkau selalu menjamah kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu membimbing kami lewat puji-pujian ya Bapa. Karena lewat pujian Tuhan, Engkau berkuasa atas kami ya Bapa. Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan lewat puji-pujian ya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini melayani ya Bapa. Baik tim musik Tuhan, WL Singer, juga terutama yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati Tuhan acara demi acara Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang bawa berkat dari Engkau ya Bapa. Tidak seperti kami datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Sungguh indah kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Kami udah makin berdiri. Alangkah
Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Kau adalah hidup dalam bagi kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau sudah mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami bisa memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang luar biasa Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan kalau hari ini Surabaya Engkau sudah guyur hujan. Terima kasih Bapa, itu adalah kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga walaupun ada hujan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, murid-murid-Mu Tuhan masih tetap semangat memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi firman Kau Tuhan, biarlah bisa tertanam benih-Mu Tuhan di dalam hati kami, dan kami bisa berubah, bertumbuh, dan bisa semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persiapkan hati tubuh jiwa roh kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan shalom. Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan boleh mengingat. Kita akan boleh semakin mengerti tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya, kira-kira di tempat ini ada nggak yang nggak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Nggak pernah. Satu aja, ada nggak? Paling naik Marsa mungkin iya ya, karena dia nggak ngerti antara masalah dan itu nggak ngerti. Pokoknya ingetinnya waktu pengen jajan dikasih mamanya uang, gitu. Ngerti ya? Soal sekolah. Oh iya betul, sudah sekolah ya? Iya betul ya. Jadi sampai Marsa yang paling kecil, yang paling muda di tempat ini juga sudah mengalami masalah. Jadi nggak terluput ya, baik saya, baik Pak Gembala, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, semua pasti mengalami masalah. Apalagi di tengah dunia yang sekarang ini serba tidak pasti dan serba tidak menentu ya. Banyak kejadian terjadi secara tiba-tiba, kita nggak mengerti, kita nggak prediksi, moro-moro ada corona, ada ini, ada itu. Jadi setiap kita ini diizinkan untuk mengalami masalah. Seperti saya dengan Pak Gembala, dengan Bu Gembala mungkin mengalami masalah mungkin ya, dalam hal keuangan ya, dalam hal keluarga, dalam hal usaha dagang, dalam hal pekerjaan ya, dalam hal apa saja, dalam hal istilahnya kita merawat anak-anak kita, kadang juga ada masalah. Yang muda-muda mengalami masalah. Apa masalah anak muda? Yang paling menjadikan masalah kalian, yang paling dijadikan satu masalah, kuota habis loh sekarang saudara. Susah mukul, nilainya jelek loh, banyak berarti ya. Malah kalah kita ini yang tua-tua sama anak muda. Terutama ini, naik kuota entek menjadi masalah nomor satu ya, karena gak bisa lapor-lapor. Karena memang sekarang handphone itu memegang satu peranan, bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan yang primer, bahkan mungkin di atas kebutuhan primer. Sampai naik kuota habis itu jadi masalah. Ya, anak-anak sekolah tadi dikatakan apa? Pelajaran memusingkan, takut nilainya jelek, takut nggak bisa naik kelas dan sebagainya. Ya, nah, sekarang ini kan lagi posisi sekolah online, jadi lumayan. Nek ulangan ya mesti jadi bisa buka buku, jadi bisa buka Google gitu ya. Nek dulu mana bisa ulangan tuh buka-buka, nggak bisa ya. Kamu itu ya itu kamu kerjakan, ya. Jadi mungkin anak nilai positif ya, area sekolah sing malas ya. Kalau anak-anak sekolah yang nggak malas, yang rajin, meskipun online, meskipun di rumah, saya percaya hasilnya ya sudah pasti asli, tidak pakai nyontek, tidak pakai buka-buka. Amin. Saya rasa di sini nggak ada, ini nggak ketahuan ya, ketahuan nggak tahu saya. Tapi kita anak-anak Tuhan mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Manusia boleh tidak lihat, tapi Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Ya, karena itu malam hari ini kita mau belajar tentang pertolongan yang sejati. Ketika kita menghadapi satu masalah, setiap kita itu pasti mengharapkan ada pertolongannya datang, betul ya? Waktu kita mengalami masalah ekonomi, ya,
Kita mungkin mengalami jalan buntu, banyak tanggungan, banyak angsuran, banyak utang harus dibayar. Pasti kita mengharapkan ada orang, ada jalan keluar yang bisa menolong kita. Kita mendapat berkat jika kita bisa membayar semua tanggungan kita. Ketika kita mengalami masalah sakit penyakit, pasti kita mengharapkan ada pertolongan, ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita, ada obat yang bisa menyembuhkan, meringankan sakit kita. Ya, semua manusia pasti memikirkan jalan keluar, memikirkan way out, memikirkan cara, ya, mencari pertolongan bagaimana supaya masalah yang sedang dihadapi itu boleh terselesaikan. Ya, biasanya kalau kita sedang menghadapi masalah, itu ada dua pribadi yang datang. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, ya, saudara-saudara di sini, coba direnung, diiling-iling. Yang pertama, puji Tuhan itu kalau Tuhan yang datang. Biasanya kalau Tuhan yang datang kepada kita ketika kita menghadapi masalah, tentunya anak-anak Tuhan yang dekat sama Tuhan, yang suka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika kita diizinkan mengalami satu masalah, ya, Tuhan itu akan datang pada kita. Dengan cara apa? Ya seperti malam hari ini loh Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kadang waktu saya menghadapi sesuatu gitu ya, saya menghadapi satu keputusasaan, waktu saya ibadah, firman tentang itu saya bersyukur, ya, karena itu berarti Tuhan itu sedang berbicara melalui perantara hambanya yang sedang berfirman. Mungkin melalui kesaksian, moro-moro ada ibu, ya hanya waktu ibadah gini, tapi ada teman seiman kita datang moro-moro bersaksi, wijeng, aku ingin ujung ya, aku tuh butuh ini loh ya, moro-moro ada orang datang loh, ya, moro-moro itu menawarin aku ini, tuh bawain aku ini dan sebagainya. Ya, dia menguatkan kita, mungkin kita sedang sakit, mengalami apa, kemudian ada teman kita datang menguatkan, oh wis tak, gak usah khawatir, percaya, kemarin aku mengalami ini, aku berdoa, Tuhan memberikan aku rema, ya, kok aku disuruh minum obat ini, moro-moro sembuh, ya saya mau bersaksi, mungkin saya tidak tahu sudah pernah saksi di sini atau belum. Sekali waktu saya pernah diajak suami saya mancing ke Madura, ke Camplok. Nah, saya sebetulnya memang tidak bisa, tapi karena anak-anak ngomong, ayo tanah melok utama, iki ombake gak apa-apa tak, gak flat kok ombake, gitu ya, terdorong karena kepingin juga, terus juga kepingin apa, metu nararek, nggak mungkin kalau semuanya, maksudnya naik perahu, saya di rumahnya tukang perahu sendiri, tak pikir aduh, hanya gak asik gitu ya, saya ikut, ya ampun, sesuai yang saya prediksi. Saya itu sampai di tengah laut itu karena orang kalau sudah mancing itu ya Bapak Ibu Saudara, itu naik budal berlayar ke tengah, masih salah satu anggotanya itu ada sing mabuk sampai permisi bicara muta cecek ibaratnya, ya, muta cecek itu jadi kita tumpah itu sampai nggak ada yang dikeluarkan, sampai keluar tuh hijau-hijau itu ya, itu seperti itu, tidak akan bisa kembali ke pantai, nggak akan bisa balik karena sudah di tengah. Ngenteni sampai sing mari mancing ki selesai, ya Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi saya itu sudah tumpah-tumpah ndak karuan, jadi tidak bisa duduk, jadi harus tidur di geladak kapal itu lah. Geladak kapal itu saya ini terus terang masih awak gede, jadi orang ngomong enak awak gede gue spring bed, ada yang ngomong gitu ya. Nah masih awak saya ini kayak spring bed gitu ya ibaratnya ya. Tapi tetap saya itu tidur dong ini, ndak ada kasur itu ndak iso. Sakit semua badan saya ini. Nah saya harus tidur karena kalau saya duduk itu waduh tumpah terus semuanya minta ampun. Saya tidur dan waktu itu kejadian ombaknya sangat-sangat tinggi ya. Jadi ketika kapal itu dihempaskan ombak itu perahu itu naik dia, jut gitu ya. Terus kemudian kayak dibanting ke bawah. Nah ini sini saya ini kena anunya kapal ini, dasarannya kapal itu. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa kali seperti itu. Saya kemudian pulang, ada setengah hari ya, pulang sudah. Setelah pulang ke Surabaya, itu yang namanya ini saya, punggung saya sebelah sini di tulang ekor itu sakitnya minta ampun. Seminggu saya itu tidak bisa
tak kakek jalan sakit, tak kakek tidur sakit, tak kakek duduk sakit. Saya gini, aduh kena apa ini Tuhan. Pikiran manusia, jangan-jangan gitu ya. Karena ada yang ngomong kalau tulang ekor cedera bisa lumpuh. Aduh setengah mati saya ini. Duh papa, kapan mana aku gak katanya melo pa, mas kok jak masih kok iming-iming model apa nih perahu gitu ya. Kemudian saya pergi ke klinik sini pelosok. Nyamannya dikasih obat itu tidak mempan sama sekali. Saya minum itu tetap sakit. Dalam keadaan saya malam-malam ya saya nangis buat Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu ini sakit apa. Tapi aku percaya Engkau itu penyembuhku Tuhan. Bilurmu itu sanggup menyembuhkan. Ya, ini cuma sakit biasa, bukan sakit yang aneh-aneh. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah sembuhkan. Moro-moro saya kembali tidur, saya terlentang ya. Saya diingatkan, seolah-olah dalam hati saya itu ada omongan gini, kamu minum Mevinal, ya. Mevinal itu biasanya saya minum kalau saya lagi sakit gigi. Nah, kebetulan saya selalu standby di rumah, Mevinal 500 gram itu. Kemudian saya ambil, saya tunggangi tangan, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui perantara obat ini Tuhan jamah sembuh. Bapak Ibu tahu, itu obat saya minum. Besoknya itu langsung enak, gak sakit. Saya minum lagi sekali, sudah hilang, sudah sakit. Loh, puji Tuhan gak? Kadang Tuhan itu berbicara kepada kita, pertolongan itu kadang seperti itu. Tuhan memberikan rema kepada kita, menguatkan kita, ya, melalui teman, melalui kesaksian, melalui ibadah seperti malam hari ini. Tapi setiap kita yang tidak dekat sama Tuhan, ya bahkan kadang kita pun yang dekat itu kadang ada suara lain dari si jahat yang menanamkan benih-benih keputusasaan, yang menanamkan benih-benih kelemahan dalam hati kita. Duh masalahmu nek ngene ku ya, wis gak kira iso ditolong. Apa meneh jaman wis kaya ngene iki sapa kate nolong? Kok padha golek selamat dhewe-dhewe ya. Jadi seolah-olah kita dibuat, kita itu sudah mengalami satu jalan buntu, kita mengalami keputusasaan, dan akhirnya bisa-bisa kita mengambil satu jalan pintas yang merugikan diri kita sendiri. Nah, malam ini karena itu kita mau belajar mengenai pertolongan yang sejati. Tadi firman pujian sebelum firman Tuhan itu sudah menjadi satu perantara. Ibaratnya kita ini, hati kita ini tanah, itu sudah dibajak, dikumpulkan sama pujian tadi ya. Itu pada saya tidak janjian sama Elin ya. Saya mau menyampaikan ini ya. Kita mau tahu bahwa pertolongan yang sejati itu datangnya cuma dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan Yesus. Hanya dari Tuhan Yesus. Ya, mau lihat buktinya? Kita mau baca bersama dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai yang ketiga. Sudah dapat? Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama ya, supaya itu merema dalam hidup kita, memberkati kita, menguatkan kita, mengingatkan kita senantiasa ketika kita mengalami sesuatu. Mazmur 121 ayat 2 sampai 3, 2, 1. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Percaya bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Amin. Ya. Kenapa hanya Tuhan sumber pertolongan dan penolong sejati kita? Ya, tadi pujian yang terakhir katakan, yang tak mungkin bagiku, pujikan bersama. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau aja hidupku. Amin. Sebab hanya Tuhan yang
menjadikan yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin. Amin. Kenapa demikian? Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Amin. Segala pergumulan, sakit, penyakit, masalahmu, keperluanmu, yang kebutuhanmu, Tuhan sanggup ya menolong kita. Engkau penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan bersama, dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku memuji, saat ku memuji, mujizatmu nyata di hidupku. Amin. Percaya Dia penolong kita yang sejati. Karena Dia menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Karena Dia itu penolong yang ajaib. Amin. Dia itu memberikan kepada kita, Dia menolong kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita angan-angankan. Ya, dengan cara yang luar biasa, dengan banyak cara. Kadang kita berpikir, ya ampun, ternyata begini ya. Aku nggak nyangka kalau melalui orang itu aku bisa ditolong. Aku nggak nyangka, selama itu aku gak mikir ya, jekedek di balung ini ya, semua masalahku bisa terselesaikan. Karena Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, makanya pujian, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Ya, sungguh pertolongan Tuhan itu membuat kita ini terpesona. Kalau saya diem, ya, saya flashback ke belakang. Saya memikirkan, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Itu membuat saya terkagum-kagum dan terpesona. Karena caranya Dia yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Pertolongan yang luar biasa. Ya, saya kadang nggak memahami kok bisa ya. Tapi memang bisa, dan itu terjadi bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Karena itu malam hari ini saya mengatakan di tempat ini, hanya andalkan Tuhan. Ya. Ketika kau mengalami sesuatu, hanya berserah penuh kepadanya. Berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu, sebab hanya Dia yang sanggup menjaga dan mau memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani kita. Jangan sekali-sekali mengandalkan selain Tuhan Yesus. Kekayaan kita mungkin, kekuatan kita mungkin, kepandaian kita mungkin, ya. Kemudian apapun yang kita miliki saat ini, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, karena itu akan mengecewakan kita dan membuat kita semakin terpuruk dan malah semakin gagal. Amin. Nah, itu malam hari ini kita mau kembali kepada Tuhan. Apapun yang malam hari ini kita alami, apapun yang malam hari ini sedang dalam pergumulan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau dekat kepada Tuhan. Karena Dia adalah penolong kita yang sejati. Amin. Seperti pujian, musim akan selalu berganti. Kadang kita mengalami kesukaran, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami pergumulan. Kadang kita di dalam keadaan sukacita, kita mengalami kelimpahan. Ya, apapun keadaan kita, pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi malam hari ini yang bisa saya bagikan di tempat ini, tetap ingat, apapun masalahmu,
Tuhanlah penolong kita yang sejati. Haleluya. Mari kita akan pujikan pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Katakan, pujikan dengan iman, katakan di hadapan Tuhan, menjadi satu doa.
saat ini. Kita punya satu penolong dalam kehidupan kita, hanya satu. Bukan saudaramu, bukan anakmu, bukan suamimu, bukan orang lain. Dia hanya Tuhan Yesus. Dia hanya Tuhan Yesus. Dia yang selalu akan menolong kita. Seberapa berat pergumulan kita saat ini, hari-hari ini berat Tuhan. Rasanya kami tak sanggup Tuhan. Aku punya penolong yang hebat dalam kehidupan kami. Aku punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dahsyat, yang besar, sanggup menolong kami. Hari ini mungkin ada yang bergumul dalam segala pekerjaannya hari ini. Mungkin pekerjaan semakin sulit. Meskipun pekerjaan semakin sulit saat ini, kita percaya Tuhan menolong kita. Seberat apapun yang kita jalani hari ini, kita percaya ada Tuhan di samping kita. Ada Tuhan di sisi kita yang selalu menolong kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggal pun sedikit apapun tinggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Katakan, Tuhan, Kau selalu menolongku Tuhan. Mari singkat katakan. Singkat mari. Tuhan selalu menolong. Bapak Ibu mengambilkan setiap pujian. menjaga kami dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun Tuhan. Sampai dimanapun keadaan kami, Kau tetap menjaga kami, Kau menolong kami. Suatu kerinduan bagi kami, Kau ada dalam sisi kami Tuhan. Kau selalu ada di samping kami, di samping kami Tuhan. Tempat kami selalu bersandar, tempat kami selalu bersandar.
akan selalu kuatkan iman kita. Engkau selalu akan kuatkan iman kami Tuhan. Melalui firman yang disampaikan Tuhan, melalui firman disampaikan hamba-Mu, kami percaya Kau semakin kuat. Kami semakin kuat dalam pengiringan Tuhan. Bentuk kami Tuhan, selidiki setiap hati kami dengan firman. Bila perlu ajar kami dalam firman-Mu Tuhan, supaya setiap langkah kami tidak berbuat salah, kami tidak berbuat dosa, tapi kami selalu mengikuti langkah-langkah Engkau Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar setiap pelayanan yang Kau kuduskan, Kau urapi Tuhan. Bila pelayan menjadi berkat bagi setiap orang, dan Kau memberkati setiap usahanya, tokonya, serahkan dalam nama Yesus. Kau memberkati Tuhan berlimpah-limpah. Suaminya Kau memberkati Tuhan. Kami percaya kakak kami Mas Teguh Tuhan Kau juga semakin memberkati. Kami percaya Tuhan, kalau istrinya selalu bertekun dalam doa Tuhan, kami percaya Kau kembalikan kakak kami Teguh Tuhan untuk kembali setia kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan Yesus. 1, 2 orang, 3 orang bertobat dalam rumah tangga, Engkau akan semakin kembalikan kembali keluarga ini dengan utuh untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh Tuhan. Berdoa untuk yang WL saat ini Tuhan. Anak Tiffany Kau memberkati, pekerjaan yang Kau memberkati, setiap pergumulan yang Kau memberkati, dan apapun permasalahan yang dihadapi Tuhan, Kau punya rencana yang terbesar dan sangat terbesar dalam kehidupannya Tuhan. Memberkati setiap jemaat kami yang datang saat ini menghadapi masalah, problema Tuhan, pergumulan hidup yang berat. Jemaat saat ini yang datang Tuhan mengutamakan Engkau. Kami percaya Engkau juga akan mengutamakan jemaat kami yang hadir datang Tuhan. Engkau sanggup memberkati, dan Engkau sanggup berikan kekuatan, dan sanggup berikan jalan keluar. Jemaat-jemaat kami Tuhan saat ini mungkin sakit Tuhan, kami percaya Engkau angkat sakitnya, Engkau berikan kesembuhan. Bapak kami berdoa saat ini bersatu hati untuk kakak kami Bambang Tuhan. Suatu kerinduan Tuhan Kau jamah dia Tuhan. Kau ketuk hatinya kembali Tuhan Yesus, untuk kembali lagi kepada Engkau Tuhan, mempunyai kasih yang mula-mula. Dan kami percaya Kau angkat sakitnya Tuhan, serahkan dalam nama Yesus, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui proses ini Tuhan, Engkau semakin memperjuangkan dia untuk kembali Tuhan bertobat. Dan kami percaya Tuhan, anak istrinya juga ikut bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anakmu yang baik. Kami bersatu hati berdoa untuk negara bangsa kami, Indonesia tercinta Tuhan. Apa kami percaya saat ini banyak terjadi konflik-konflik politik yang terjadi Tuhan. Kami percaya banyak demonstrasi-demonstrasi yang terjadi Tuhan. Bapak Kau tahu Kau mengasihi bangsa ini semakin mengasihi Tuhan. Oleh karena itu turut campur tangan yang Kau bagi bangsa kami Tuhan. Sekali lagi politik yang tidak baik, yang jahat Tuhan, kami percaya Kau ubahkan, Kau hancurkan dalam nama Yesus. Kau ubah negara kami menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan. Kau berkati bangsa kami dengan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran untuk rakyat rakyatnya Tuhan. Kau jaga bangsa ini Tuhan dari segala kerusuhan. Kau jaga negara ini dengan segala virus-virus yang terjadi saat ini. Kami percaya Kau akan cepat lalukan dalam nama Yesus. Kau sanggup ubahkan Tuhan, dan Kau sanggup pulihkan untuk bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, Amin Waruk wakilnya Tuhan, Menteri Pemerintahan Pusat, Daerah, Desa Tuhan, Gubernur, Wali Kota seluruh Indonesia, aparatur negara, TNI, Kapolri, Angkatan Udara beserta jajarannya. Kami percaya memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan dalam bertindak dan berpikir Tuhan. Dan kami percaya memberikan kesehatan, kekuatan berlimpah atasnya Tuhan. Pada waktu pemilihan wali kota seluruh Indonesia Tuhan, kami percaya Kau campur tangan. Kami percaya Kau yang memilih sendiri Tuhan, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang hidupnya benar, pemimpin yang tidak curang Tuhan. Kami percaya Kau berikan pemimpin bangsa yang baik Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Kami percaya Kau turut campur tangan Tuhan.
Takkan kami kanan kiri muka belakang Kau memberkati seperti Kau memberkati kami Tuhan. Ada yatim piatu janda miskin anak telantar Kau memelihara seperti Kau memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik buat ibadah pada malam hari. Ayo Bapak Ibu kami persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dengan sepenuh hati kita, angkatkan wajah kita ke atas, pandang Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru haleluya. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Pegang tangan kami, jangan lupakan. Kami yang selalu memandang wajah Tuhan, kami yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memulihkan hidup kami. Engkau sanggup memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kuat Tuhan selalu menopang kami. Meskipun kadang kami jatuh, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Karena tangan Kau berkuasa atas kami. Kau mengangkat kami kembali Tuhan. Bukan semakin Kau menurunkan kami, tapi Kau akan mengangkat kami lebih tinggi Tuhan. Dan kami percaya tangan kuat Tuhan selalu menopang kami, memagari kami dengan pagar tembok. Jauhkan Tuhan, lalukan kami dari segala sakit penyakit mematikan. Jauhkan kami dari segala kecelakaan kejahatan. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah dan sukacita Allah selalu melingkupi kami semua. Yang percaya katakan amin. Nama Tuhan.